in victory. Savior got to me, who shed his love for me. No one will ever compare. Forever I will declare, you're wonderful to me. You're everything I need. Greater is he alive in me, greater than all of the world, than all its anxiety. Greater is he, mighty indeed. All blessing and all honor unto thee. Savior got Selamat hari Minggu City Freedom. Apa kabarnya? Saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat dan terpelihara dengan baik. Memang kondisi sekarang ini nggak enak. Kita dipaksa untuk di rumah. PPKM nggak enak memangnya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan memberikan wisdom kepada pemimpin negara ini untuk bisa ngambil keputusan yang perlu. So stay safe, stay home dulu. Nah, saya mau berbicara satu hal berkaitan dengan tema bulan ini, yaitu start small, dream big. Kadang mimpi itu kita anggap remeh, ya kan? Nah, hari ini yuk kita sama-sama merenungkan hal ini. Ada hal yang berbeda dari cuman mendengarkan informasi ataupun mendapatkan impartasi. Saya merenungkan hal ini cukup lama. Apa sih yang membuat gereja Tuhan itu seakan nggak berdampak seperti semestinya? Why there is always perpecahan dalam gereja? Lalu timbul ayat ini. Saya putuskan untuk kemudian, saya renungkan. Yoel 2 ayat 28 berkata begini, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, turuna-turunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Kapan sih hari itu? Nah, saya percaya hari itu sudah terjadi waktu Roh Kudus dicurahkan di kisah para rasul. Hari ini yang saya mau bagikan adalah apa yang terjadi waktu vision and dreams itu bertabrakan. Kita berdoa banyak soal revival, kebangkitan rohani whatsoever. Tapi penting kita ngerti sebenarnya bagaimana sih visi dan mimpi itu dalam pergerakan Allah dalam gereja. Waktu Roh Allah bergerak, kita mesti tahu bahwa itu bukan cuma untuk grup umur tertentu. Ayat tersebut berkata untuk semua manusia. Bukan cuma anak muda. Bukan cuma orang tua. It's generational movement. Mungkin Tuhan pakai anak muda atau conference tertentu, tapi tujuan akhir adalah untuk semua manusia. Kita mesti tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang inklusif. Saya percaya sekali gini, strategi iblis adalah untuk mengalihkan visi dari anak-anak muda dan dia bunuh mimpi dari orang tua dalam gereja. Waktu ini terjadi yang ada orang-orang tua akan mulai menarik diri dengan alasan different generational gap, perbedaan umur. Lalu anak-anak muda mungkin merasa ditinggalkan dan merasa visi mereka nggak divalidasi dalam gereja. Makanya banyak anak muda yang lebih memilih berkarya di luar gereja. Nah, untuk kita bisa accomplish satu misi yang sudah ditetapkan untuk kita butuhkan visi dari anak-anak muda dan juga mimpi daripada orang tua. Buat yang merasa dirinya sudah senior, udah tua, waktu kita lihat anak-anak muda bergerak, mengerti bahwa saudara juga punya bagian yang gak kecil dalam pergerakan tersebut. Seharusnya mimpi saudara bergejolak begitu melihat anak-anak muda yang mau maju. Do not hold them back. Point them in the right directions. Nah, yang terlebih sering terjadi waktu terjadi kegerakan anak muda, orang-orang tua mulai menarik diri. Mulai nggak ambil bagian. Merasa terintimidasi. Perubahan itu nggak bisa dihindari, saudara. Antara kita dipimpin oleh perubahan, atau kita yang memimpin perubahan. Berapa banyak orang tua yang ngerti cara pakai apps di HP untuk mungkin melayani orang lain.
Jangan terintimidasi dengan kemajuan teknologi. Saya percaya ini semua mungkin sudah ada dalam mimpi generasi di atas kita. Mereka sudah melihat di dalam mimpi mereka. Nah, you just shocked, it happens so fast. Ya kan? Nah, throughout Bible, Tuhan selalu memperkenalkan dirinya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Artinya Tuhan adalah Allah yang multi generasi. Anak-anak muda perlu ngerti bahwa as they move forward bukan berarti meninggalkan older generation di belakang. Tapi lebih bagaimana berjalan bersama-sama untuk mencapai tujuan Tuhan. Kalau kita bisa melakukan ini, visi kita tentang life changing church, kita akan lihat. Kita akan lihat things that are supernatural. Nah, waktu kita lihat kegilaan anak-anak muda di luar sana, apa sih yang kita pikirin? Apa penyebabnya? Buat saya gini, itu cuma misguided passion, misguided vision. Iya kan? Nah, satu kesalahan gereja di masa lalu adalah mereka mencoba meredam passion dari anak-anak muda. Yang seharusnya itu sebenarnya jangan diredam, tapi disalurkan ke arah yang benar. Perlu orang-orang yang sudah tua berbicara. Generasi di atas berbicara, acknowledge ke anak-anak muda tersebut bahwa apa yang ada dalam mereka is not a curse. Bukan kutuk, tapi gift yang diberikan Tuhan untuk mereka. Passion mereka itu gift mereka. Supaya mereka bisa kreatif dalam kerajaan Allah. Nah, ada satu cerita dalam 1 Samuel 17 soal Daud dan Goliat. Kita semua tahu ceritanya, Daud diurapi jadi raja. Tapi dia nggak langsung jadi raja. Malah dia jadi gosen, GoFood. Dia mulai antar makanan ke kakak-kakak yang medan perang. Dan dia lihat Goliat tiap hari keluar kata-katain Allah bangsa Israel. Tapi nggak ada satu orang pun yang berani melakukan sesuatu. Mimpi untuk mengalahkan Goliat ada di sana. Cuman nggak ada yang berani maju. Semua tentara Israel di situ, Saul pun di situ. Semua diam. Sampai Daud datang di situ dan dia lihat Goliat, lalu dia komen, nggak ada yang mau kalahin ini orang. Daud datang dengan satu fresh perspektif. Semua tentara di camp tersebut sudah terbiasa dimaki Goliat tiap hari. Sampai tanpa sadar, mereka terintimidasi. Mereka punya semua senjata, punya tools, punya zirah, baju zirah. Tapi mereka cuma nggak punya conviction of their purpose. Why mereka di sana? Pendek cerita, komentar Daud kedengaran ke Saul, lalu Saul coba panggil Daud. Waktu dia tahu Daud mau coba lawan Goliat, dia kasih pakai baju perangnya. Mungkin karena merasa bertanggung jawab. Dengan kata lain, Saul bilang ke Daud gini, this is how we do it in the past. Let me put the way of the past onto you, so you can go out there. Kasarnya gitu. Ya kan? Saul coba memainkan senjata masa lalunya ke Daud. Dalam satu translation dikatakan, David saw Goliath. Saw dalam bahasa aslinya dikatakan vision. Yang diterjemahkan adalah revelation. Jadi Daud datang menghadapi Goliat dengan satu fresh revelation of how to defeat the Goliath. Sebegitu kuatnya conviction dia akan revelation yang dia terima. Waktu Saul coba pakaiin armornya, artinya convictionnya Saul ke Daud. Daud merasa nggak pas. Dengan kata lain, conviction Daud adalah dia akan mengalahkan Goliat sesuai dengan revelation yang dia terima dari Tuhan. Even revelation tersebut seakan nggak masuk akal. Nah, yang harus kita mengerti sebagai gereja yang mempunyai mimpi dan visi adalah mimpi itu harus sampai satu ke titik di mana dia menurut atas apa yang dikatakan visi atau revelation ke mereka. Saya mau berkata kepada older generations, we need to hear what the younger generation revelation. Banyak terjadi gereja ini karena revelation dari next gen leaders kita, anak-anak muda. Kita hanya butuh untuk terbuka untuk hal-hal yang baru. Karena terbanyak yang menahan gereja untuk maju adalah gereja yang terlalu memegang teguh metode yang lama. They fell in love with the method even though the methods is not working anymore. Jangan jadi gereja yang terlalu cinta sama methods atau bentuk, lebih dari visi. Mau jadi gereja yang memberikan space untuk, yuk kita jadi gereja yang ini kasih space untuk revelasi yang baru, revelation yang baru. Ini saya dan Tuhan mau. Dia pengen dreams and vision to collide. Generasi yang lebih tua datang satu mimpi, mereka melihat bagaimana Tuhan melakukan sesuatu di zaman mereka. Lalu ada kerinduan untuk Tuhan lakukan lagi pada masa ini dengan revelation baru di sampingnya.
untuk melengkapi. Indah sekali kan? How great that is. The wisdom and discernment of the old with the passion and vision of the next generations. Nah, iblis cuma mencoba untuk distract vision and bunuh mimpi itu. Makanya dalam membangun gereja ini hal yang paling kental yang kita bangun adalah kekeluargaan. Setiap kita bisa punya andil dalam gereja ini, terlepas dari umur, gender, kita semua dalam perjalanan yang sama. Dan jangan biarkan iblis mendustai kita. Gereja ini sudah melalui banyak banget transisi. This is just beginning. Jangan takut oleh perubahan. Karena masih banyak yang akan terjadi. Jangan sampai perubahan itu mengintimidasi kita. Saya mau baca satu cerita, Yosua 4, ayat 4-7. Dikatakan begini, lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang-orang Israel itu. Seorang dari tiap-tiap suku, dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu. Menurut bilangan suku bangsa Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan. Air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Ini cerita bagaimana orang Israel nyebrang sungai Yordan dan Tuhan putus aliran airnya. Kalau kita lihat sejarah, Tuhan putus aliran sungai Yordan itu dari sisi kota Adam, di sebelah selatan, lalu di ujungnya lagi di Laut Asin. Jadi lebar banget. Saya nggak akan terlalu jelasin soal kota ini. Nah, untuk para senior yang mungkin merasa sudah berumur, jangan simpan cerita bagaimana Tuhan pimpin saudara menyeberang di tanah kering. Jangan simpan cerita untuk saudara sendiri. The younger generation is to hear that. Mereka perlu dengar tentang cerita tanah kering yang Tuhan pimpin untuk saudara lewati. Mereka perlu dengar kebaikan Tuhan dalam hidup generasi di atas mereka, karena itu akan menyalakan api iman mereka. Passion mereka bahwa Tuhan akan lakukan lagi di masa mereka. Jangan anggap remeh pengalaman saudara dalam Tuhan. The healing, that provision, it wasn't for nothing. Waktu saudara harus menghidupi keluarga saudara dengan every sense yang saudara punya, dengan tetap percaya pada Tuhan. That is your dry ground. Your job is to set up the stones. Cerita sama anak muda apa yang Tuhan sudah lakukan. Berapa waktu lalu saya berkesempatan untuk jadi tim hospitality satu conference. Dan dalam kesempatan itu saya menemani seorang hamba Tuhan yang sangat senior. Beliau bernama Marilyn Hickey. Kalau saudara nggak tahu dia, bisa Google aja. She is very humble. Dan saya berkesempatan untuk melihat bagaimana dia memperlakukan orang-orang di sekitarnya dia. Bagaimana beliau memperlakukan kita sebagai shepherd-nya, even. Nah, apa yang bikin saya impress adalah bagaimana waktu dia mulai cerita tentang bagaimana pelayanannya dia di Middle East. Bagaimana Tuhan melupakan dia dari rencana pembunuhan dan macam-macam lagi. Tanpa sadar itu membangkitkan iman saya. Not too afraid of anything in the ministry. Nah, young people need to hear that kind of story. Banyak yang mungkin yang sungkan untuk cerita takut, nggak relevan. Itu adalah tipu daya iblis. Iblis akan intimidasi saudara bahwa saudara tua, inkompeten, dan masih banyak hal lain lagi. Karena dia tahu jika mimpi itu bersatu dengan visi dari anak muda, sesuatu itu akan terjadi. Do not let your dreams die. Nah, Genesis 4, Kejadian 45 ayat 25 berkata begini. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka diceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah semangat Yakub ayah mereka itu. NIV version bilang gini, but when they told him everything Joseph said to them, and when he saw the carts Joseph had sent to carry him back, the spirit of their father Jacob revived. Bahasa Inggris itu ekspresif banget. Dikatakan spiritnya Yakub revive. Yakub tuh sangat mengasihi Yusuf. Yusuf itu mimpinya Yakub.
Waktu mimpinya diambil daripadanya, dia kehilangan semangat. Hati Yakub dingin. His spirit died. Ya kan? Tapi waktu Yakub lihat semua tanda itu, dia bilang gini, his spirit is revived. Waktu dia lihat mimpinya belum mati, Tuhan berkata bahwa dia akan menghidupkan kembali mimpi-mimpi yang ada di gereja ini. Nah, karena roh Tuhan itu dicurahkan atas seluruh manusia. Anak muda di belakang visi akan berdampingan dengan generasi di atas mereka. Dengan mimpi-mimpi mereka. Nah, waktu hal tersebut terjadi, hal-hal supernatural akan mulai terjadi. Saya percaya sekali itu. It's not the time to step back. It is the time to step up. Anak-anak muda akan menyerap wisdom dari generasi di atas mereka. Mereka akan menangkap sesuatu dari pengalaman generasi di atas mereka. Mungkin ada yang berkata gini, saya nggak mau guruin mereka lah. Listen, just give them heads up. That's all. Speak life into their life. Older generation itu membawa satu perkataan yang menguatkan sebenarnya. Terkadang cuma itu yang anak-anak muda butuhkan. Word of encouragement dari orang-orang yang sudah mungkin lebih berpengalaman. Ada satu kuasa di dalam perkataan tersebut. Kita nggak perlu water down the message to make it relevant. It's time for all of us to step up again. Saudara gini, Musa berumur 80 tahun waktu Tuhan panggil dia. Kaleb berumur 85 tahun waktu dia klaim Hebron. How old are we? Jadi mari percaya bahwa mimpi saudara dan visi dari anak-anak muda di gereja ini diciptakan untuk jalan berbarengan untuk menggenapi rencana Tuhan. Saya berdoa apa yang saya sampaikan hari ini menguatkan kita semua. Dan generasi di atas bukan beban. Anak-anak muda itu bukan sesuatu yang harus dikekang. Kita dimaksudkan untuk jalan berbareng. Kalau orang tanya ke saya gini, what is one thing yang you are trying to achieve? Ini. Berapa banyak gereja yang cuman begini, orang-orang tua merasa nggak dibutuhkan lalu tarik diri. Anak muda cabut, berasa nggak connect. Itu nggak sebenarnya gini, itu nggak perlu terjadi kalau kita mengerti ini. Saya mau ajak gini, kita semua yuk kita ambil bagian. We are all in the same journey, dalam perjalanan yang sama. Let's ambil bagian kita masing-masing. Dan saya percaya waktu kita mulai step up our game, kita nggak mikirin lagi kita sudah ini lebih mudah. Saya percaya Tuhan akan bekerja lebih lagi. Saudara akan lihat bagaimana pekerjaan Tuhan terjadi di gereja ini. Mari saya mau ajak kita semua untuk berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Saya percaya Tuhan bahwa semuanya Tuhan sudah siapkan untuk kita semua. Dan adalah maksud Tuhan bahwa visi dan mimpi itu bisa berjalan bareng. Tuhan, aku berdoa untuk semua generasi next gen, semua generasi yang lebih tua, berdoa ada kesatuan hati, berdoa ada satu kemauan, kerelaan untuk berjalan bergandengan tangan, untuk menggenapi apa yang sudah Tuhan siapkan di gereja ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan. Kami percaya semuanya ada dalam kontrol Tuhan. Dalam nama Tuhan berkati.